Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mulyawati dari kelompok 1 yang beranggota Darnia Sawitri, Dede Nur Al-Qodri, Lianti Nur Indah, Widya Nur Awali, dan Yusuf Ripa Hidayat. Di sini kami akan mempresentasikan model pembelajaran berorientasi Higher Order Thinking Skill atau HOTS. Kepada pemateri yang pertama dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian High Order Thinking Skill atau HOTS. HOTS atau High Order Thinking Skill adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi yang harus ada pada diri peserta didik yang tidak hanya menguji kemampuan intelektual dalam hal ingatan, tetapi juga menguji pada kemampuan mengevaluasi, kreativitas, analisis, dan berpikir kritis tentang pemahaman peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dan lebih menekankan pada pemikiran-pemikiran kritis terhadap suatu penyelesaian permasalahan. Jadi, di sini keterampilan berpikir tingkat tinggi tidak hanya menguji pada keterampilan menghafal sebuah materi pelajaran, tetapi lebih kepada penerapannya. Kemudian, aspek-aspek High Order Thinking Skill atau HOTS. Pada pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah pembelajaran yang melibatkan 3 aspek keterampilan berpikir tingkat tinggi, yaitu yang pertama ada transfer of knowledge, yang kedua ada critical and creative thinking, dan yang ketiga ada problem solving. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau transfer of knowledge. Ranah berpikir tingkat tinggi menurut Bloom ada pada ranah C4 atau analisis, C5 atau sintesis, dan C6 atau evaluasi. Untuk sampai pada ranah keterampilan kognitif tingkat tinggi, perlu ditunjang dimensi kognitif yang kompleks. Anderson dan Krathwohl 2021 mengklasifikasikan dimensi kognitif atau pengetahuan menjadi beberapa, yaitu 1 pengetahuan faktual, 2 pengetahuan konseptual, 3 pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognitif. Yang ke-1 yaitu pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui peserta didik ketika akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan faktual mencakup 2 subjenis, yaitu pengetahuan tentang terminologi dan pengetahuan tentang detail-detail dan elemen spesifik. Yang kedua, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual adalah pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, dan hubungan antara 2 atau lebih kategori atau klasifikasi pengetahuan yang lebih kompleks dan tertata. Yang ketiga yaitu pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Pengetahuan ini juga meliputi pengetahuan tentang kriteria yang digunakan untuk menentukan kapan harus menggunakan berbagai prosedur. Yang keempat, ada pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi secara umum dan kognisi diri sendiri. Pengetahuan metakognitif berhubungan dengan strategi-strategi belajar dan berpikir dan pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Lalu, keterampilan berpikir tingkat tinggi aspek transfer of knowledge juga berhubungan dengan ranah efektif meliputi menerima, merespon atau menanggapi, menilai, mengelola, dan karakterisasi. Kognitif yang meliputi persepsi, menyusun, receiving, responding, valuing, organization, of value, dan characterization. Psikomotor meliputi imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang kedua yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau critical and creative thinking. Critical thinking adalah proses mengarahkan segala pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi, mengambil keputusan, menganalisis asumsi, serta melaksanakan penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan sehingga menghasilkan kesimpulan. Yang ketiga yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi problem solving.
Problem solving adalah suatu metode dalam memecahkan suatu permasalahan. Idealnya, aktivitas pembelajaran tidak difokuskan saja pada upaya mendapatkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Tujuan dari permasalahan problem solving ini adalah peserta didik menjadi terampil menyelesaikan informasi yang relevan, kemudian menganalisisnya, dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti kemampuan berpikir kritis dan kreativitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang High Order of Thinking Skill atau HOTS. Adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut Bloom, keterampilan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah keterampilan tingkat rendah, yang penting dalam proses pembelajaran, yaitu mengingat, memahami, dan menerapkan. Kedua adalah yang diklasifikasikan ke dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi berupa keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Terdapat 5 kompetensi yang dituntut dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi sebagai berikut. 1. Kemampuan berpikir kritis. 2. Kreatif dan inovasi. 3. Kemampuan berkomunikasi. 4. Kemampuan bekerja sama. 5. Kepercayaan diri. 1. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan pemikiran reflektif dan masuk akal yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang kita akan lakukan atau apa yang kita yakini. Berpikir kritis penting dalam kaitannya dengan pemecahan masalah. Yang kedua, kreatif dan inovasi merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah menjadi peluang. Sedangkan inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah dan peluang guna menumbuhkan usaha. 3. Kemampuan berkomunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan penyampaian gagasan, pesan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik secara langsung, lisan, atau tidak langsung. 4. Kemampuan bekerja sama adalah sikap yang dapat diajak dalam menyelesaikan sesuatu kegiatan secara bersama dalam suatu kelompok dan saling tolong-menolong satu sama lainnya. Dengan adanya kemampuan bekerja sama, maka anak dapat menyelesaikan tugas yang sudah diberikan oleh pendidik secara bersama. 5. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan model-model pembelajaran High Order Thinking Skill. 3 ciri model pembelajaran menurut Agent dan Couchheck adalah tujuan, fase, dan fondasi. Tujuan dirancangnya model pembelajaran adalah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan memahami materi. Fase atau sintaks suatu model pembelajaran sudah pasti karena berpondasi pada hasil penelitian. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada student center dapat dikategorikan pembelajaran yang berorientasi HOTS. Berikut merupakan model pembelajaran yang bernaung dalam strategi tersebut. Yang pertama, discovery learning dengan model pembelajaran probing prompting dan temuan terbimbing. Yang kedua, ada inquiry based learning dengan model pembelajaran scientific inquiry model dan inquiry training model. Yang ketiga, ada problem based learning dengan model pembelajaran problem based introduction, debate, controversial issue, example non-example, problem solving learning, dan creative problem solving. Yang keempat, ada project based learning dengan model pembelajaran portofolio, group investigation, dan karya wisata. Yang kelima, ada work based learning dengan model pembelajaran role playing, pekerja masuk kelas, studi lapangan kerja, aktivitas kurikuler, dan pengembangan diri. Yang keenam, service learning dengan model pembelajaran service learning. Yang ketujuh, ada cooperative learning dengan model pembelajaran number thread together, cooperative script, student team achievement atau STAD, think pair and share, jigsaw, snowball throwing, team game tournament, social interaction, cooperative integrated reading and composition,
atau CIRC, dan to stray. 8. Ada konsep learning dengan model pembelajaran scramble, make a match, broken triangle or square or heart, peraihan konsep, dan mind map. Dan yang ke-9 ada inductive learning dengan model pembelajaran, model berpikir induktif, atau inductive thinking model, dan model induktif kata bergambar. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.